alhamdulillah lolos tapi kan. Alhamdulillah waktu itu 2 bulan lebih audisi. Audisi Ratusan puluh ini ikut itu, tidak ribuan waktu di Jakarta itu. Walaupun lingkup Sumbak. Rasa bangga dan ingin turut berpartisipasi melestarikan kesenian tradisional Batanghari 9 khas Sumatera bagian selatan, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan, dan bangga memiliki kesenian tradisional seindah ini, memperkaya kesenian Nusantara. Nilainya lebih masuk lah. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan bersama musisi Ali Imron, salah seorang musisi ternama di Belantika Perbatanghari Sembilanan, erjung tradisional kebanggaan kami di wilayah Sumatera bagian selatan, khususnya suku Besemah dan suku Semende. Ya, sudah banyak karya-karya beliau yang kita temukan di dunia maya, baik itu di YouTube, di TikTok, ataupun di media sosial lainnya. Dan kebetulan beliau ini sekarang berkecimpung sebagai konten kreator, mengembangkan lagu-lagu Batanghari 9 lewat channel YouTube. Alhamdulillah, meskipun sejenak, tapi beliau ini juga pernah merasakan kejayaan di dunia Batanghari 9 ini ketika di zaman jual PCD dan DVD, dan kaset yang menjual karya beliau ini laris manis seperti jual kacang goreng kala itu. Yuk, kali ini saya ajak Anda untuk menyimak obrolan bersama Kang Ali Imron untuk mengupas kisah beliau, baik sebelum memulai kiprah di seni gitar tunggal Batanghari 9 maupun ketika kejayaannya waktu tahun 2000-an hingga 2010 ya, dan saat ini mengembangkan karya-karya beliau lewat konten media sosial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pecinta Batanghari 9, alhamdulillah malam hari ini kami dapat bersua dengan Kang Ali Imron, seniman gitar tunggal senior ini. Boleh dikatakan maestro Dika. Ada pula, biasa saja. Boleh dikatakan maestro gitar tunggal Batanghari 9 di wilayah Subaksel. Iya, alhamdulillah kita pada silaturahim. Jadi kemarin itu kan Kang Ali Imron ini kan ada acara kondangan sekaligus ada ngisi acara di Marpas gitu kan, teman-teman isi acara di Marpas. Kebetulan kami juga diajak ke sana kan, silaturahmi. Langsung Ali Imron ada waktu untuk berkunjung ke Padang Guci. Alhamdulillah pada silaturahmi kan dengan sesama seniman di Padang Guci. Kalau aku ini bukan musisi, Termasuk musisi loh. Oke. Seni budaya. Oke, pelaku seni boleh. Tapi alhamdulillah kita ada kesempatan untuk melestarikan seni budaya di wilayah kita ini kan. Aku juga sangat senang karena jadi terbayang baca silaturahim Padang Guci. Selama ini cuman dengan nama saja Padang Guci, Kaur, Bengkulu. Alhamdulillah
baca kita bertemu. Alhamdulillah seni tradisional ini dapat mempererat tali silaturahmi persaudaraan. Jadi kalau selama ini kan kita cuman saling kenal lewat media sosial gitu. Memang kita terjalin akrab di media sosial. Lalu saudara akan kita di dalam grup itu saling komen, saudara, saling support, saling terutama channel YouTube kita kan. Saling dukung channel YouTube karena saat ini kan seniman seniman pinggiran lokit gitu kan berkarya kan cuman lewat media sosial gitu kan. Kalau nggak jualan kaset siapa yang nggak beli? Kemudian nggak bikin RBT tidak laku gitu kan. Alhamdulillah ada media sosial YouTube, TikTok, Facebook, Pentag gitu kan. Jadi alhamdulillah kebetulan channel YouTube kami ini Kang Ali Imron Official ada. Kang Ali Imron Official, Bobby Murti Official. Alhamdulillah mulai dimonetisasi setahunan ini ya kan. Setelah berapa kali gajian alhamdulillah walaupun sedikit lumayan lah untuk beli pulsa. Ada jadi payah. Untuk pengganti pulsa lah dapat lah. Untuk itu jadi adik sana pencinta seni budaya gitar tunggal Sumbaksel ini mohon dukungannya untuk terus dukung kegiatan kami berkonten, berkarya, melestarikan seni budaya gitar tunggal Batangan 9. Insya Allah kalau ada dukungan jadi adik sana kita akan menambah semangat berkarya. Tapi malam ini Kang kebetulan kita lagi gabung. Ini apa nih? Kebetulan kita gabung, kita ngobrol-ngobrol lah tentang masa lalu, masa depan. Masa depan tadi itu tahun cerita kayak gitu. Ngobrol-ngobrol harapan itu masa lalu. Jadi jelas di bidang seni gitu. Nah, oke. Jangan masa lalu tentang asmara. Itu jangan. Jangan diceritakan di sini. Oke. Jadi Kang Ali Imron ini kan kita tahu di sana dibanding kami lebih dulu berkarya. Zaman PCD dulu kan banyak yang mengeluarkan album lagu daerah, tembang gitar tunggal di antaranya ada Naku, Ibung Tanjar Tunggul, Kunci Surga, Balik Malu di Balik Indu. Banyak konten-konten, maksudnya video-video klip yang beredar. Aku dulu sempat beli kaset bajakan kan gitu ya. Itulah salahnya. Karena aku beli bajakan tuh mendukung. Bukan masalah mendukung. Zaman dulu kan di MPLN kan banyak kaset bajakan. Kebetulan lebih murah malah dia. Waktu itu kan aku lagi merantau kan, jadi kangen dengan lagu-lagu daerah. Merantau pula dulu. Di Jakarta dulu hampir 12 tahunan dulu kan di Jakarta. Jadi pas aku minat, aduh, aku jangan nangis gitu kan. Aduh, kataku itu masih kami tinggal dusun. Jadi aku bangga-banggakan kan dengan kawan-kawan di Jakarta. Kebetulan pun nyanyi dulu, tapi bukan lagu daerah, lagu dangdut, pop Melayu, lagu-lagu Minang, campur sari. Tapi untuk yang ini belum tersentuh sama sekali, belum masuk ke sini kan. Jadi aku bangga-banggakan Kang ini kataku jemu kami nih, Kang Ali Imron, walaupun waktu itu kan kita kan belum kenal kan, belum kenal. Jadi kataku ini lagu daerah kami nih, keren kan, kataku, wih keren kata kawan-kawan tuh kan. Sebenarnya dia kalah kataku dengan campur sari, tapi karena Batangan 9 ini belum terlalu terpublikasi, baru muncul jadi, lagi, muncul kembali. Belum dikenal secara nasional. Kalau lo campur sari, lagu-lagu Sunda, lagu Minang, lagu Batak itu kan telah dikenal secara nasional. Tapi alhamdulillah respon jadi kawan-kawan tuh keren Bob, katanya keren ini lagu kamu, lagu daerah kamu, katanya. Keren, keren penyanyinya. Sebenarnya sebelum terjun ke seni budaya ini dulu, sebenarnya kan mungkin memang kata Jenuh dulu tuh memang garisan kita ketemu, kita bertemu di lagu daerah ini. Sebelum ini dulu kan kita semegila lagu dangdut, lagu pop, bahkan dulu pernah ikut audisi waktu itu kan di TPI. Jadi kan ini kan album pertama tuh dulu kan apa namanya tuh Naku ya. Naku itu. Mana Kang sampai baca ikut rekaman, cerita sedikit lah.
Jadi kembali ke sebelum menuju rekaman tadi, ikut coba ikut audisi karena memang kita basicnya di seni, jadi cita-cita nak jadi artis terkenal. Jadi usul itu, kami cuma tuh selalu berdoa untuk suksesan anaknya. Ya. Jadi dulu kan sebelum ada tawaran untuk ini, untuk buat album gitar tunggal itu kan. Ikut audisi juga kan dulu? Audisi dulu di TPI, bahkan kita semalam ya di sana karena peserta ribuan sampai 5.000 sekian peserta gitu kan. Jadi memang hasrat untuk menjadi penyanyi yang dikenal itu memang lah hadir sebelum berkecimpung di pelestari budaya tadi. Oke. Jadi lumayan itu waktu audisi itu sempat lolos berapa besar kan? Luar biasa itu dulu cuman memang sih kita tidak sampai masuk ke 35 besar. Cuma sampai ke audisi ketiga kali itu 75. Itu tuh dangdut dangdut di salah satu televisi swasta dan juga kebetulan kalau tidak salah waktu itu jebolan jadi itu ada yang sampai ini sampai fenomenal kan sampai ini bahkan seletingan istilahnya kan itu dia masih yang isi acara dia. Jadi selain audisi terus dulu kan job kecil-kecilan terus dulu kan waktu sebelum berkecimpung di pelestari budaya gitar tunggal ini. Nah, cerita tentang awal berkecimpung di seni gitar tunggal Batanghari 9 ini mana kan? Nah, jadi waktu itu setelah kegagalan ikut audisi tadi, namanya jam kita kan kadang-kadang udah putus asa. Setelah gagal udah. Kalau kita nyuka terus, mungkin kita pajak ke lebih lagi kan, pajak jadi juara. Nah, dari kegagalan itu ternyata ada hikmahnya pula. Jadi ada kancing kita itu menjadi informasi bahwa di daerah Lampung itu dicakap penyanyi katanya gitar tunggal Batanghari 9. Pacak ini dah tinggal bawah. Jadi alhamdulillah gitu. Aku tidak mau pacak benar, mana pacak gitu kan. Jadi mungkin pacak lah gitu kalau memang dibutuhkan tawar aja gitu. Itu bacaan tuh kan. Jadi ini hasrat pertama tuh memang enggak lagu-lagu nasional loh, lagu-lagu pop gitu kan. Tapi ada juga informasi jadi kawan ada audisi untuk jadi penyanyi lagu daerah gitar tunggal ini. Tapi sebelumnya belum terpikir kan Pak? Belum terpikir. Tapi kalau ini kemana? Memang jangan rezekinya di situ kan. Alhamdulillah lolos tapi. Alhamdulillah waktu itu 2 bulan lebih audisi. Ratusan puluh ini kok itu, tidak ribuan waktu di Jakarta. Walaupun lingkup Sumbaksal kalau lagu-lagu kacang kita ini kan lingkup Sumbaksal, Sumatera bagian selatan. Jadi yang adakah itu produser dari Bandar Lampung, itu kan dia memang membuat lagu-lagu daerah, Sumatera Selatan, lagu Jawa, lagu dari daerah lain. Jadi ketua Batanghari 9 itu yang mencapkan itu. Audisi akhirnya alhamdulillah. Aku nggak kawan itu kan dulu yang dipilih oleh produser tadi kan nilainya lebih masuk lah. Masuk. Jadi terpilih 2 itu untuk pembuatan album PCD. Lagu pertama memang ditentukan jadi produser atau tidak terserah kita. Dia cuman istilahnya itu pilih bibit ya. Jatuh bibit dan yang daerah. Lagu apa itu dulu kan? Lagu Salah Langkah itu 2005. Coba kan sepangkut ini nak. Yang lagu mana? Anakku. Kita nggak boleh dari sana. Ini spesial lagu ciptaan Kang Ali Imron yang dirilis pertama kali ketika beliau ini berkecimpung di dunia seni gitar tunggal Batanghari 9. Aku
itu sebait saja telah mulai tersentuh hati kita. Ya, itu antara lain lagu yang pertama kali itu direkam. Aku juga pernah pertama kali mengingatkan Ali Imran ini di lagu Nakku ini dan langsung jatuh cinta dengan lagu ini pada pandangan pertama gitu kan. Jadi belum kenal Kang Ali waktu itu kan, sempat ngefans juga karena lagu ini kan. Itu masih di perantauan waktu Masih itu. masih di perantauan waktu itu. Jadi masih cari nafkah di Jakarta dan gaulnya dengan luar daerah gitu kan. Kebetulan waktu itu memang Cimpung di nyanyi juga sebagai penyanyi pinggiran lah, nyanyi panggung. Tapi aku juga lo kakang juga pernah ikut audisi sempat beberapa kali sih masuk TV gitu kan. Masuk TV kami ini kan kelala waktu itu kan. Masuk TV zaman dulu. Iya, kelala guys. Kelala guys gitu. Jadi aku dulu kan waktu tahun 2007-an, kalau lagu ini tahun berapa dulu? 2005 tapi aku sempat minat lagu ini sekitar 2007-an lah. Tahun 2007 itu kan aku sedang asik-asik ikut festival tuh dulu kan. Ikut festival lagu Minang. Alhamdulillah lagu Minang dulu sempat juara 1, dapat piala Baca dulu lagu Minang. Lagu Minang justru aku dulu basicnya di Minang, dangdut dan Melayu gitu kan. Campur sari. Jadi piala gubernur Kabupaten Fuazi 2007 di Taman Mini itu aku yang pegang dulu tahun 2007, 2008 lagi lain lagi kan. 2007. Jadi sempat kalau di Anjungan Padang tuh aku aktif dulu kan. Sempat jadi kalau ada acara tentang nyanyi. Kalau di Bengkulu justru aku tidak kenal sama sekali. Lagu-lagu daerah itu belum jatuh cinta waktu itu kan. Jadi itulah kalau masalah awal-awal gitu dulu kan ikut audisi. Tapi banyaklah gagalnya dengan menang. Kecuali festival-festival di luar, alhamdulillah juga banyak ikut menang. Kalau zaman dulu kan di mudah sekarang. Kalau ada menurut akademi setiap provinsi kan ngadakan. Kalau zaman dulu kan lo yang akan ikuti audisi kan cuma beberapa provinsi kan. Sumatera saja cuman ada Palembang, Lampung, Palembang dengan Medan. Susah waktu itu kan. Lo zaman Mbak ini alhamdulillah baca anak-anak mudik kita tersalurkan gitu. Jadi kan sebelum ikut audisi, terus sebelum memulai karir sebagai pelestari budaya ini, apa kegiatan kakak tuh? Dulu sebelum terjun di seni budaya daerah ini, namanya merantau di seberang itu rata-rata kan kita menjadi pegawai swasta gitu kan. Pegawai swasta dulu di seberang. Berarti kita senasib pernah jadi karyawan swasta. Mbak ini jadi YouTuber pemula, walaupun lama berkecimpung di dunia musik seni gitar tunggal, tetap saja YouTuber pemula. Untuk itu mohon dukungan lah untuk channel YouTube Kang Ali Imran, Wardi, Kang subscribe, like, comment, share, kita mau kata jam itu jadi emang kebaca terus berkarya. Kalau ada pemasukan dari YouTube karena penontonnya ada, insya Allah baca beli alat gitu kan. Jadi beli alat untuk recording segala macam. Kalau ini kan kita masih manual nih. Jadi kalau ada alat kan insya Allah kita baca semakin berkualitas. Nah, mudah-mudahan seni gitar tunggal Batanghari 9 ini baca sejajar dengan kesenian-kesenian dari daerah lain gitu kan. Oke, harapannya ke depan tuh apa kan? Untuk harapan sebagai musisi gitar tunggal. Ya jelas harapan kita mudah-mudahan musisi-musisi Subaksel ini semakin banyak bermunculan. Itu lebih nambah semangat lagi gitu kan. Juga harapannya hasil YouTube ini tadi. Itu harapan sebagai YouTuber itu yang paling itu kan. Harapannya dukungan jadi masyarakat. Walaupun konten-konten di channel YouTube kita ini kan saat ini masih istilahnya itu masih amatir kan seadanya. Tapi mohon dukungan walaupun seadanya untuk menuju ke yang luar biasa. Berkualitas.
mudah-mudahan nanti pajak menghadirkan karya yang spektakuler gitu kan. Yang jelas kita berusaha untuk membuat berkarya ini, buat lagu-lagu ini yang ada nilai nasihatnya. Jadi bukan semata-mata syair itu hanya nasib yang diratapi, tapi nasihat untuk kita dan juga yang lainnya. Udah itu kan kalau kegiatan di sini ada supportnya, ada penghasilannya, barangkali pajak juga meneruskan melatih generasi muda supaya kesenian kita ini tetap lestari gitu kan. Dan juga di channel kita kan ada tutorialnya, misalnya kanji-kanji atau ada yang tidak belajar gitar tunggal, ada di channel Ali Imran Official ada tutorial cara tidak belajar gitar tunggal itu ada di situ. Jadi pelajari, mudah-mudahan dari sana juga banyak yang baca, mungkin banyak yang baca. Baik, di sana itu tadi obrolan singkat kita, cerita-cerita tentang masa lalu, tentang harapan, dan harapannya memang semoga kesenian ini dapat lestari dan semakin dikenal oleh masyarakat umum, bahkan hingga ke nasional dan internasional, mancanegara. Mudah-mudahan nanti bibit-bibit baru di dunia ini dapat ikut berperan serta dalam melestarikan kesenian budaya daerah gitar tunggal khas Sumbaksel. Nah, sedikit kita cerita ini sebelum kita tutup ini obrolan kita ini kan. Jadi kesenian gitar tunggal Batanghari 9 ini kan banyak macam ragamnya. Contohnya ada yang jadi semende, ada yang bersema. Bersema sendiri terbagi-bagi, ada yang jadi Tanjung Sakti, Pagar Alam gitu kan, Padang Guci. Nah ini ada ciri khas sendiri-sendiri kan. Bahkan yang dari Padang Guci itu sudah dibakukan. Yang ringin Padang Guci yang biasa aku buat di channel aku tuh kan ada di Padang Guci, ada yang di Rantau dan lain-lain. Itu irama itu sudah dibakukan sebagai WBTB warisan budaya tak benda milik Kabupaten Kaur. Untuk irama yang begitu, yang Padang Guci, irama Padang Guci final tadi kan. Alhamdulillah. Itulah paten gitu kan sebagai lagu itu. Ini Padang Guci ciri khas. Nah kalau semende kan model tubang, terus lagu yang kita yang dibuat itu lagu tukang buku itu dengan kata dan kepetihan memang ciri khas semende itu. Sebenarnya ini itu ciri khas itu bukan berarti kita membedakan atau membatasi, tapi sebagai bentuk kekayaan jadi kesenian gitar tunggal ini kan. Bukan berarti cuma semende tidak boleh membawakan yang Padang Guci. Justru kita harus saling mengisi itu kan. Kami juga sering kan membawakan yang irama-irama semende. Ya, alhamdulillah ini seni ini menyatukan seniman-seniman yang ada di Sumbaksel ini kan. Kita sapa untuk teman-teman seniman di Sumbaksel. Ada Ayo Kartini itu di mana kan? Kartini itu di Tanjung Enim. Ada Rombongan Wasmi, ini milik Al-Makmur di Oku Selatan. Alamuddin. Kemudian ada Kancem untuk kan yang jadi awal seperjuangan itu Supratman, juga Amran, Jeffrey yang lagunya Kaos Lampu. Luar biasa itu, keren tuh. Mudah-mudahan ada support jadi pemerintah daerah, dari masyarakat supaya beliau itu dapat berkarya lagi dengan seniman lain. Kemudian satu lagi tuh yang di Bengkulu tuh ada tuh seniman Basir nih. Nah, kalau Mang Basir ini berkarya terus dia. Jadi mohon dukungan juga karena beliau ini berkarya ini ngamen kan. Jadi ngamen di Bengkulu. Jadi dapat penghasilan lah ya di situ. Kalau kita kan penghasilannya lebih besar kan itu sebenarnya kan. Kalau kita kan kadang-kadang nunggu job. Kalau ini kan tiap hari job jarang-jarangan. Kadang tidak sesuai pula kan harapan 6 bulan sekali pengen di job. Kalau mengandalkan job loh kadang-kadang bikin udah laku dan malah ngebon gitu kan daripada buat
berkarya nih. Kalau penyanyi-penyanyi di Padang Guci, siapa-siapa banyak personil? Padang Guci ada Datiani, Terus ada Ari ya. Ari Diginal, kemudian ada yang Ayu Runai, banyak lah pokoknya. Kalau di ini ada Lipi Kinal tuh Lipi Kinal. main gitar tuh mulai ini Mulai, juga. ya, Oke. oh. Dia tuh sama pemula lo aku kan. Sama-sama kami dengan Lipi Kinal tuh awalnya kan di konten kreator ini coba di lagu-lagu pop era gitu kan. Lagu-lagu pop era. Tapi kesininya malah jatuh cinta ke gitar tuh enggak. Lipi lebih konsen belajar ke gitarnya, aku belajar ke vokal gitu kan. Nah, kami saling mengisi dengan Lipi Kinal. Ya jelas youtuber Padang Guci ya salah satunya kan Lipi Kinal tadi ketika ini kan, udah Tiani, Prianto, dukung juga channel OnStar di sana. Mohon didukung untuk channel OnStar FM, channel Lipi Kinal, channel Ari Kinal. Di Morsong juga ada channel Ujang Asdu dengan Umar Ali. Halo Umar Ali. Halo guys. Sehat terus ya. Semoga sehat ya. Baiklah kan kita lama juga ngobrol lagi dong. Lagu apa dong? Lagu Semende dong. Semende dong. Baik, terima kasih di sana lah setia nonton obrolan kami malam ini. Jadi mungkin kalau kata pantun Kang Ali Imran tadi, malam ini kita bercampur, tapi malam besok mungkin beliau lah balik ke Lampung. Tapi walaupun ingat kan, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Betul, itu ya, pasti. kalau kami dengan subscriber di rumah, pecinta Padang 9 tetap walaupun kita jauh di mata dekat di hati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.